Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sudah ruas di tuhata, hasian di debata. Tetaplah semangat penuh sukacita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, ketika ada pertanyaan yang harus kita jawab, apakah saudara-saudari, bapak ibu punya pengharapan? Jika katakan, ya abang pendeta, saya punya pengharapan, saya punya harapan. Jika itu ditanyakan Tuhan, ya Tuhan, saya punya harapan. Saya pikir itu menjadi jawaban. Yes. Tetapi mari kita lihat ketika pertanyaan itu tidak berhenti di situ. Pertanyaan itu meminta kepada kita penjelasan yang jelas begitu ya. Keterangan yang bisa kita pertanggungjawabkan tentang harapan kita. Apa ya harapan kita? Bagaimana kita menjelaskannya? Saudara-saudara, sebagai umat yang dikasihi Tuhan Allah, sebagai umat tertebus dalam Yesus Kristus, maka pengharapan kita adalah kita hidup bersama Tuhan. Bersama-sama dengan orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan Allah di surga kelak. Mendapatkan segala janji setia Tuhan. Jiwa kita bersukacita, meninggalkan segala penderitaan, segala kesakitan, segala kesepian. Hidup sukacita bersama Tuhan Allah di surga kelak. Itu harapan kita sebagai umat tertebus, sebagai umat yang dikasihi Tuhan Allah. Pengharapan kita hidup di dunia ini tentulah saudara-saudara kita ingin hidup menjalani kehidupan ini penuh dengan damai sejahtera. Jauh dari ketakutan, jauh dari ancaman, jauh dari penderitaan, kesakitan. Tetapi saudara, kita harus memiliki pemikiran yang baik tentang hal itu. Dunia ini penuh dengan apa? Penuh dengan hidup yang bergelimang dosa. Oleh sebab itu dimulailah dari diri kita. Supaya harapan itu bisa terjawab. Jangan harapkan orang lain menjawab harapanmu. Tetapi mari kita memulai diri kita menjawab harapan kita yang kita sebut tadi. Kita hidup di dunia ini ingin hidup damai sejahtera, ingin hidup sukacita, jauh dari ancaman, jauh dari keributan, jauh dari perselisihan, jauh dari kesakitan, jauh dari penderitaan. Mulailah bagaimana hidup yang seharusnya, dan bangunlah hidupmu itu. Dan di sini dikatakan kepada kita dimulai dari apa? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, di sini jelas. Itu artinya saudara-saudara, ya, bahwa hidupmu itu bukan hanya engkau yang memiliki, tetapi siapa? Tuhan Allah. Ini harus kita nyatakan dulu supaya kita apa? Bisa sedikit demi sedikit mewujudkan harapan itu. Yang memiliki hidupmu adalah Tuhan Allah. Yang telah menebusmu, yang telah mengangkatmu sebagai anak-anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah. Oleh sebab itu, marilah jadikan Kristus tetap menjadi Tuhan. Jangan ragu. Dan mulailah langkahmu, pekerjaan, aktivitasmu,
karyamu, pemikiran-pemikiranmu, rencana-rencanamu bersama dengan Allah. Dan ketika semua orang meminta pertanggungjawaban dari, saya percaya Tuhan akan membantu kita, memenuhi kita dengan Roh Kudus serta dengan hikmat-Nya. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu. Bimbing, tuntun, ajari kami selalu Bapak, supaya kami dapat hidup kudus, menjadikan Engkau tetap dimuliakan. Engkau yang memampukan kami. Ampunilah seluruh dosa kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.